Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab rangkaian arus bolak-balik. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan nilai daya rata-rata yang diserap oleh rangkaian seri RLC. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah rangkaian seri RLC dengan nilai hambatan R adalah 20 ohm. Kemudian nilai reaktansi induktifnya XL adalah 15 ohm, XC-nya 30 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik yang memiliki tegangan efektif 125 volt. Pertanyaannya, Sobat 100 tentukan nilai daya rata-rata yang diserap oleh rangkaian itu berapa watt. Oke Sobat 100, kata kuncinya ini ya, rangkaian seri RLC. Jadi kita gambarkan dulu rangkaiannya. Kira-kira gambarannya seperti ini, ada resistor, induktor, dan kapasitor. Diketahui di soal bahwa nilai resistornya R itu adalah 20 ohm, XL-nya 15 ohm, XC-nya 30 ohm. Rangkaian seri RLC ini terhubung dengan tegangan bolak-balik yang mana nilai tegangan efektifnya adalah 125 volt. Ditanya daya rata-rata yang diserap. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Di sini ada beberapa step perhitungan. Yang pertama, Sobat 100 hitung dulu impedansi rangkaian Z, yang mana formulanya adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurangi XC dikuadratkan. Masukkan angka ya, hambatannya 20 ohm, XL 15 ohm, XC 30 ohm. Sehingga kita tuliskan Z sama dengan akar dari 20 kuadrat plus 15 dikurangi 30 dikuadratkan. Oke, kita hitung sama-sama. 20 kalau dikuadratkan 400, kemudian 15 dikurangi 30 hasilnya adalah negatif 15, kalau dikuadratkan adalah 225. Sehingga Z sama dengan akar dari 400 ditambah 225. 400 ditambah 225 hasilnya adalah 625. 625 kalau di akar kita peroleh nilai impedansinya adalah 25 ohm. Sampai sini Sobat 100 paham ya, ini langkah yang pertama, menentukan nilai impedansi rangkaian. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai impedansinya, di soal sudah diketahui tegangan efektifnya, maka langkah yang kedua kita hitung arus efektif. Yang mana formulanya adalah I efektif itu sama dengan tegangan efektif dibagi dengan impedansi rangkaian Z. Kita masukkan angka, V efektif adalah 125 volt, impedansinya tadi 25 ohm, sehingga I efektif itu nilainya adalah sama dengan 125 dibagi dengan 25. Ini tinggal dibagi saja ya Sobat 100. 125 dibagi 25 hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah sama dengan 5 ampere. Sampai sini Sobat 100 paham ya, ini step yang kedua, langkah yang kedua, kita menentukan arus efektif. Nah, kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai arus efektifnya, maka untuk menghitung daya rata-rata yang diserap, P, itu formulanya adalah P sama dengan arus efektif dikuadratkan kalikan dengan R. Tadi sudah kita hitung ya, arus efektifnya 5 ampere, hambatannya untuk R adalah 20 ohm, sehingga P sama dengan 5 kuadrat kalikan 20. Kita hitung sama-sama, 5 kuadrat adalah 25, 25 kalikan 20 ketemu 500 ya. Jadi P sama dengan 500, satuannya watt. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau ada rangkaian seri RLC sudah diketahui nilai R, nilai XL, nilai XC, nilai tegangan efektif, ditanya daya rata-rata yang diserap rangkaian, maka untuk mengerjakannya di sini ada beberapa step perhitungan. Yang pertama Sobat 100 hitung dulu impedansi rangkaian Z, yaitu Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL dikurangi XC dikuadratkan. Masukkan nilai R, XL, dan XC, lakukan perhitungan, ketemu nilai Z-nya ya. Nah, kalau sudah dapatkan nilai Z, langkah yang kedua Sobat 100 hitung arus efektif, yang mana formulanya adalah I efektif sama dengan tegangan efektif per Z, impedansi. Masukkan nilai tegangan efektif, masukkan nilai impedansi, lakukan perhitungan, ketemu nilai arus efektif. Ini langkah yang kedua. Setelah mendapatkan nilai arus efektif, barulah kita bisa menghitung daya rata-rata yang diserap rangkaian, P. Formulanya adalah P sama dengan I efektif kuadrat kalikan dengan R. Masukkan nilai arus efektif, masukkan nilai R-nya, ini langsung dikalikan saja, nanti ketemu ya. Daya rata-rata yang diserap oleh rangkaian itu sekian watt. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini,
Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.